Pada awal abad ke-16, jauh di pedalaman hutan wilayah Maya, tempat sebuah komunitas kecil hidup tenang dan terpisah dari pusat peradaban. Mereka adalah masyarakat sederhana yang menggantungkan hidup dari berburu, bertani, dan hidup berdampingan tanpa ambisi menaklukkan suku lain. Di antara mereka ada Jaguar Pau, seorang pemburu muda yang cekatan, pemberani, dan sangat menghormati ayahnya, Flint Sky, sang kepala suku. Flint Sky dikenal sebagai sosok bijaksana yang selalu mengajarkan ketenangan, keberanian, dan pentingnya menjaga hati dari rasa takut. Suatu hari, Jaguar Pau bersama Flint Sky dan para pria suku lainnya pergi berburu ke dalam hutan. Target mereka adalah seekor tapir liar yang terkenal lincah. Perburuan berlangsung sengit karena hewan itu berkali-kali lolos dari kejaran. Namun berkat kerjasama dan jebakan yang sudah dipasang sebelumnya, tapir itu akhirnya berhasil dijatuhkan. Kegembiraan pun meledak di antara para pemburu. Jaguar Pau segera membedah hewan buruan itu dan membagikan bagian-bagiannya kepada saudara-saudara satu sukunya. Di tengah suasana santai, ia sengaja memberikan bagian paling pribadi dari tapir kepada Blantet, pria yang sering diejek mandul karena belum memiliki anak. Dengan bercanda mereka mengatakan bagian itu adalah ramuan kesuburan. Tanpa curiga, Blantet langsung menelannya mentah-mentah sehingga membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Ketika Blantet sadar dirinya dikerjai, ia marah besar. Flint Sky lalu ikut mempermainkannya dengan memberinya ramuan daun, sambil berkata bahwa itulah rahasia dirinya bisa memiliki 10 anak. Namun ternyata ramuan itu bukan untuk dimakan, melainkan untuk dioles. Candaan sederhana itu menunjukkan betapa hangat dan akrabnya hubungan mereka sebagai satu keluarga besar. Di tengah perjalanan pulang, suasana tiba-tiba berubah tegang ketika dari balik semak muncul sekelompok pengungsi dari suku lain. Wajah mereka pucat, tubuh mereka lusuh, dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Jaguar Pau dan para pemburu spontan bersiap menyerang karena mengira mereka ancaman. Namun Flint Sky menahan semua orang. Pemimpin pengungsi itu dengan suara gemetar menjelaskan bahwa desa mereka telah diserang, tanah mereka dirampas, dan mereka kini hanya mencari tempat aman untuk melintas. Flint Sky mengizinkan mereka lewat. Saat anak-anak dan perempuan pengungsi keluar dari persembunyian, terlihat jelas bahwa mereka baru saja lolos dari kehancuran. Jaguar Pau yang penasaran ingin tahu siapa pelaku penyerangan itu, tetapi Flint Sky langsung menghentikannya. Dalam perjalanan pulang, Flint Sky menegaskan agar tidak ada yang menyebarkan cerita ini ke desa. Ia lalu berpesan khusus kepada Jaguar Pau bahwa rasa takut adalah penyakit. Jika satu orang membiarkannya tumbuh, ketakutan itu akan menular dan merusak seluruh suku. Setibanya di desa, kehidupan kembali berjalan normal. Para pemburu disambut hangat oleh keluarga masing-masing. Blantet malah langsung dimarahi ibu mertuanya karena belum juga memberinya cucu, lalu dipaksa masuk ke gubuk bersama istrinya. Sementara itu, Jaguar Pau pulang ke rumah kecilnya dan disambut Seven, istrinya yang sedang hamil, serta putra kecil mereka yang dijuluki si kura-kura. Namun ketenangan itu kembali pecah ketika Blantet berlari keluar sambil berteriak kepanasan. Ramuan daun yang dioleskan Flint Sky ternyata hanya lelucon lain yang membuat bagian tubuhnya terasa terbakar. Seluruh desa pun tertawa keras. Malam itu, semua warga berkumpul di sekitar api unggun. Mereka menari, minum, mendengarkan kisah para tetua, dan menikmati malam penuh kebersamaan. Akan tetapi Jaguar Pau tidak bisa ikut merasa tenang. Bayangan para pengungsi yang ia lihat siang tadi terus menghantui pikirannya, hingga membuatnya dilanda mimpi buruk. Menjelang fajar, mimpi buruk itu menjadi kenyataan. Dari balik pepohonan, muncul pasukan suku Maya bersenjata lengkap yang dipimpin pria kejam bernama Zero Wolf. Mereka menyusup diam-diam ke desa, mengepung setiap gubuk, lalu menyerang saat semua orang masih tertidur. Seketika jeritan memenuhi udara. Rumah-rumah dibakar, anak-anak menangis, perempuan berteriak, dan para pria yang mencoba melawan langsung dibantai. Jaguar Pau yang sadar bahaya segera membangunkan Seven dan putra mereka. Dengan panik, ia membawa mereka ke sebuah sumur kering tersembunyi, lalu menurunkan keduanya ke dasar sumur menggunakan tali. Ia berniat menyembunyikan keluarganya sampai keadaan aman. Namun ketika ia masih memegang tali, salah satu prajurit melihatnya. Jaguar Pau terpaksa melepaskan tali dengan cepat, hingga Seven dan anaknya terbentur keras ke dinding sumur. Tidak ada waktu lagi.
Setelah memastikan mereka masih hidup, Jaguar Paw mengikat tali itu pada batu besar agar nanti mereka bisa memanjat keluar, lalu berlari membantu kaumnya. Desa sudah berubah menjadi neraka. Api berkobar di mana-mana. Banyak warga mati bergelimpangan. Jaguar Paw berusaha melawan habis-habisan. Dalam kekacauan itu, ia melihat Flint Sky sedang bertarung melawan Middle Eye, salah satu prajurit paling bengis. Jaguar Paw turun tangan dan sempat membuat Middle Eye kewalahan, bahkan hampir membunuhnya. Namun, Zero Wolf datang dari belakang dan melumpuhkannya. Middle Eye yang dipermalukan ingin langsung menghabisi Jaguar Paw, tetapi Zero Wolf memerintahkan agar ia dibiarkan hidup. Saat Jaguar Paw menoleh, ia melihat Flint Sky sudah tertangkap. Karena panik, ia memanggil ayahnya. Tanpa sadar, membuka hubungan mereka di hadapan musuh. Middle Eye memanfaatkan momen itu untuk menyiksa Jaguar Paw secara mental. Tepat di depan matanya, Flint Sky dieksekusi dengan kejam. Jaguar Paw hanya bisa menjerit histeris sebelum dipukul hingga pingsan. Saat ia sadar, semuanya telah berakhir. Para pria yang masih hidup diikat menjadi tawanan. Anak-anak menangis, para perempuan diperkosa dan sebagian dibunuh. Blantet hanya bisa menjerit tak berdaya melihat istrinya diseret. Dalam keputusasaan, Jaguar Paw tanpa sengaja terus menatap ke arah sumur tempat keluarganya bersembunyi. Salah satu prajurit curiga, lalu memeriksa sumur itu. Meski Seven dan anaknya berhasil tidak ketahuan, tali yang Jaguar Paw ikat langsung dipotong. Artinya keluarganya kini benar-benar terjebak tanpa jalan keluar. Dengan hati hancur, Jaguar Paw digiring pergi meninggalkan desa yang sudah rata dengan tanah. Perjalanan para tawanan berlangsung sangat menyiksa. Mereka dipaksa berjalan jauh masuk ke hutan, menyeberangi sungai deras, mendaki gunung, dan menerima pukulan setiap kali melambat. Di tengah perjalanan, Jaguar Paw melihat para pengungsi yang kemarin ditemui Flint Sky. Kini mereka juga menjadi tawanan. Saat itu Jaguar Paw sadar bahwa tidak ada satupun suku yang aman dari serangan bangsa Maya ini. Salah satu tawanan bernama Cocoa terluka parah dan hampir tak mampu berjalan. Namun Middle Eye terus menyiksanya. Bahkan ketika Coco akhirnya tak sanggup lagi, ia didorong jatuh ke jurang tanpa belas kasihan. Sementara itu, di dalam sumur kering, Seven berusaha menenangkan putranya sambil menahan panik. Ia sadar hujan bisa datang kapan saja dan menenggelamkan mereka. Setelah perjalanan panjang, rombongan tiba di jantung peradaban Maya. Jaguar Paw dan tawanan lainnya dibuat ngeri oleh pemandangan kota itu. Banyak manusia diperbudak, tubuh mereka kurus kering, batuk darah, dan dipaksa bekerja menggiling batu kapur. Penyakit menyebar, bau busuk memenuhi udara, dan suasana kota terasa seperti menunggu kehancuran. Para tawanan laki-laki lalu dicat biru sebagai tanda mereka akan dijadikan persembahan. Para perempuan dijual seperti barang dagangan. Mereka yang tua dan dianggap tidak berguna dibuang begitu saja. Ketakutan para tawanan semakin besar ketika mereka digiring melewati gerbang penuh ukiran pemenggalan dan darah, seolah menegaskan nasib yang akan mereka hadapi. Akhirnya mereka dibawa ke pusat kota, ke hadapan piramida raksasa, tempat pemujaan Dewa Matahari Kukulkan. Ribuan rakyat berkumpul, bernyanyi, menari, dan bersorak liar. Di puncak piramida, duduk sang raja bersama keluarganya menyaksikan ritual. Satu persatu tawanan dibaringkan di altar batu. Dada mereka dibelah, jantung yang masih berdenyut diangkat ke langit, lalu kepala mereka dipenggal, dan tubuhnya dilempar menuruni tangga. Darah mengalir deras sementara rakyat bersorak kegirangan. Kini giliran Jaguar Paw semakin dekat. Ia hanya bisa pasrah menunggu kematian. Namun tepat ketika pisau ritual terangkat di atas dadanya, langit tiba-tiba menggelap. Matahari tertutup bayangan bulan. Fenomena gerhana itu membuat seluruh kota panik. Bagi pendeta Maya, itu dianggap pertanda bahwa Dewa Matahari sudah puas menerima darah. Ritual pun dihentikan seketika. Jaguar Paw lolos dari kematian pada detik terakhir. Meski selamat dari altar, para tawanan yang tersisa belum dibebaskan. Zero Wolf membawa mereka ke lapangan terbuka untuk permainan berburu manusia. Aturannya kejam. Mereka harus berlari menuju ladang jagung dan hutan di ujung sana. Sementara para prajurit melempari mereka dengan panah, tombak, dan batu.
Blantet serta satu tawanan lain menjadi korban pertama dan tewas mengenaskan. Lalu Jaguar Paw bersama seorang tawanan lainnya dipaksa berlari. Ia mencoba bergerak zigzag agar sulit dibidik. Tawanan di sampingnya tewas terkena panah, sedangkan Jaguar Paw tertancap panah di sisi perut. Ia jatuh tersungkur. Putra Zero Wolf, Cut Rock, maju hendak membunuhnya. Namun Blantet yang masih sekarat mengganggu sesaat, memberi Jaguar Paw kesempatan untuk bangkit. Dengan cepat, ia mencabut anak panah dari tubuhnya sendiri dan menusukkannya ke leher Cut Rock. Putra Zero Wolf tewas seketika. Amarah Zero Wolf meledak. Jaguar Paw pun memanfaatkan kekacauan itu untuk kabur ke dalam hutan. Dimulailah perburuan panjang yang brutal. Jaguar Paw berlari sambil menahan luka parah di perut. Ia terjatuh ke tumpukan mayat tanpa kepala, memanjat pohon untuk bersembunyi, lalu hampir diterkam seekor jaguar hitam dewasa. Macan kumbang itu akhirnya justru menyerang para pemburu, membuat mereka panik. Meski binatang itu berhasil dibunuh, sebagian prajurit mulai ketakutan karena percaya itu pertanda buruk. Apalagi mereka teringat nubuat gadis kecil sakit yang sebelumnya mengatakan bahwa seorang pria yang berlari bersama jaguar akan membawa kehancuran bagi mereka. Tetapi Zero Wolf menolak berhenti. Ia hanya menginginkan kepala Jaguar Paw. Perburuan berlanjut siang malam tanpa henti. Salah satu prajurit dipatok ular berbisa, namun Zero Wolf bahkan tidak peduli. Jaguar Paw terus dipaksa berlari, hingga akhirnya tiba di tepi air terjun besar. Di depan jurang curam, di belakang para pemburu yang semakin dekat. Jaguar Paw memilih melompat ke bawah. Secara ajaib, ia selamat dan muncul kembali di permukaan sungai. Dari sana ia menantang Zero Wolf bahwa kini mereka berada di hutannya, wilayah yang ia kenal lebih baik dari siapapun. Para pemburu akhirnya ikut turun mengejarnya. Jaguar Paw sadar ia tidak bisa hanya lari. Ia harus mulai melawan. Pria itu menangkap seekor kodok beracun, lalu mencabut duri-duri tajam dan menempelkan ujungnya ke punggung kodok tersebut. Ia memanfaatkan racun itu sebagai senjata untuk menyingkirkan para pemburu yang mengejarnya. Dengan kecerdikannya, ia juga membuat jejak palsu untuk mengecoh mereka. Belum juga mereka sempat bereaksi, pria itu muncul sambil membawa sarang tawon raksasa. Tanpa peringatan, ia langsung melemparnya ke arah mereka. Situasi pun langsung berubah kacau. Para pemburu lari pontang-panting karena tak sanggup menahan sengatan ribuan tawon yang mematikan. Karena panik, mereka kehilangan fokus dan tak menyadari bahwa target mereka sedang mengamati dari balik semak-semak. Dengan menggunakan duri beracun tadi, pria itu membuat sebuah sumpit, lalu mengincar pemburu yang berada paling belakang hingga tumbang tak berdaya. Namun saat ia hendak bergerak lagi, salah satu pemburu muncul dan menyerangnya secara tiba-tiba. Tak ingin mati sia-sia, pria itu sigap menghindar dan mengambil senjata terdekat, kemudian menghantam lawannya sampai tersungkur. Sementara itu di dalam sumur, dia dan anaknya telah terjebak selama 3 hari tanpa makanan dan air. Akhirnya, ia menemukan sepotong kayu, mengikat tali padanya, lalu melemparkannya ke atas. Ia mengelus kayu itu perlahan untuk memastikan kayunya tersangkut, kemudian mulai memanjat. Namun, kayu itu justru jatuh dan mengenai kepalanya. Namun, hujan deras mulai turun. Jaguar Paw teringat Seven dan anaknya yang masih terjebak di sumur. Air pasti sudah mulai naik. Ia berlari mati-matian menuju desa. Seven yang berdiri di atas batu sambil menggendong putranya harus menghadapi air yang terus meninggi. Dalam keadaan hamil tua dan nyaris tenggelam, ia justru mengalami kontraksi dan mulai melahirkan.
Melihat anak buahnya satu persatu tewas, sang ketua pemburu langsung marah besar dan mengejar pria itu tanpa henti. Pada akhirnya, pria tersebut mulai kehabisan tenaga dan terdesak. Kesempatan itu dimanfaatkan sang ketua untuk menembakkan panah yang tepat menancap di tubuhnya. Namun, meski terluka, pria itu kembali berdiri dan menantangnya secara langsung. Dengan pisau terhunus, ia berlari mendekat, tetapi tanpa sengaja ia mengenai sebuah tali pemicu jebakan babi hutan. Seketika jebakan itu terlepas dan menghantam tubuh sang ketua dengan sangat brutal, menembus dirinya hingga tewas dengan cara yang mengenaskan. Dua prajurit tersisa masih mengejarnya sampai ke tepi pantai. Namun di sana mereka semua terdiam. Di hadapan mereka berlabuh kapal-kapal besar asing dan dari atasnya turun pria-pria berkulit putih dengan pakaian aneh membawa salib. Itulah armada penjelajah bangsa Eropa yang dipimpin ekspedisi Christopher Columbus. Pemandangan itu membuat para pemburu kebingungan, seolah dunia yang mereka kenal tiba-tiba berubah. Jaguar Paw memanfaatkan momen itu untuk pergi. Ia tidak mendekati orang-orang asing tersebut. Ia memilih kembali ke sumur dan akhirnya menemukan Seven, putra mereka, serta bayi mungil yang baru saja lahir masih hidup. Dengan penuh haru Jaguar, Paw memeluk keluarganya. Namun kebahagiaan itu diselimuti kenyataan pahit bahwa seluruh sukunya telah musnah. Mereka kini menjadi satu-satunya yang tersisa. Jaguar Paw memutuskan membawa keluarganya kembali masuk ke hutan, mencari kehidupan baru jauh dari segala kehancuran. Sementara di kejauhan kapal-kapal asing terus mendekat ke daratan maya. Jadi pelarian Jaguar Paw memang berakhir. Tetapi kedatangan bangsa asing menandai dimulainya ancaman yang jauh lebih besar bagi tanah mereka.